Ya, saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, sayang. Sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? Oke, saya tulisin pelan-pelan ya. Oke. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa aja, gitu loh. Jangan Anda mengalihkan kiri kanan. Straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan ya, makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Pendiri Republik tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti? Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong. Kau bodoh, goblok. Debat panas terjadi di acara Rakyat Bersuara di iNews semalam. Kali ini antara pengamat politik Rocky Gerung dengan ahli hukum yang sekaligus Ketum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Masih dengan tema yang sama, yaitu seputar pilkada dan kekuasaan Jokowi. Dalam debat ini, Sylvester Matutina emosi tingkat tinggi, bahkan mengeluarkan kata yang tidak pantas. Padahal, acara tersebut disiarkan secara langsung. Awalnya, Rocky Gerung memberi kuliah akal sehat. Ia mengutip sebuah tulisan di tangga berjalan menuju studio iNews. Saya lanjut ya. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu biasa aja. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan, eskalator itu. Ada tulisan di situ, bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Siapa yang ganti proverb itu? Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Ya saya tanya kamu. Coba tanya ke mahasiswa mungkin menurut. Siapa yang ganti? Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free. You have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Namun Sylvester tidak terima dengan statement Rocky Gerung dan malah menyerang masalah personal. Sampai-sampai Aiman memberi peringatan kepadanya. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat. Ya, saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah, ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami kita bicara soal kebijakan rumit. Pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Ternyata Bung Rocky sedang memancing dan satu ikan berhasil ia dapatkan. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah. Oke. Oke.
Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang Sylvester pun melanjutkan bahwa Rocky Gerung bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Oke, makasih. Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Lalu ada pengecualian. Kalau Anda berpikir, Anda tahu siapa. Dengar ya, kalau Pak Jokowi ya nggak disukai orang, dengar dulu ya. Oke, di medsos mungkin dihajar ya, tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok Republik ini, beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Saya mengalami itu. Iya, yang nyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang konyol, ya kan? Anda mengatakan kami juga seperti Anda, kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban. Ya, kalau Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing, ya. Ia juga menyombongkan diri sudah membaca berbagai banyak buku. Namun, Rocky Gerung mencecarnya dan ternyata Rocky Gerung malah lebih tahu dengan buku-buku itu. Oke, saya terus ini ya sedikit lagi. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Oke, sekarang jadi kau nggak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? Oke, saya tulisin pelan-pelan ya. Oke. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Oke, salah Gila ya. Oke. Anda sebut dua nama tadi, M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur, Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca itu. Oke. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat No, masalah you ini. bilang you baca. Enggak. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh. Saya mengajar Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini, bukan masalah yang itu. You ajak saya Buat berdebat apa? soal itu. Oke. Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak tenang bisa aja. gitu Oke. loh. Jangan Anda mengalihkan kiri kanan straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan ya kan, ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of powernya Pak Jokowi? Oke, saya omongin. Ayo, silakan. You sebut tadi M.A.W. Brouwer. Oke. Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger? Yang menulis tadi being and kan dia bilang nothing. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? Bung Rocky, kita sekarang ini ya kan. Saya mau tanya. Enggak. Sekarang ini kita berdebat apa? Apa mengenai si filsuf? Nah, you bilang kan? tadi Atau mengenai hukum? Kita berdebat mengenai apa yang ada tudukan kepada orang yang baik dan benar gitu. I got your point. Then this Ya, my question. bukan yang lain-lain. Anda nggak usah keliling ke atas ke bawah kiri kanan. Sebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. Saya mau Saya akan sebutin jawab itu dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Terangkan pada mereka coba. Yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri Republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi.
Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti? Mau debat lagi? Mau tambah debat? Berdebat itu sekarang begini yang kita perdebatkan ya. Ya saya mau terangkan Mana cawe-cawe. bukti-buktinya begitu loh. Ya saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah apa segala macam udah nggak penting. Anda Rocky. bilang tadi, Ya, Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang ya semacam Anda memang bujangan lapuk, beda Iya, sama karena rohaniawan itu dong. yang ada soal buat Kasihan saya. banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Ya bilang saya harus begitu? bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda bilang ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy. Enggak, saya mau Rocky, saya mau bantah kamu ya kan. Kenapa you kami ini ngaku hidup bahwa baik-baik itu- aja ya. Kalau kamu hidup menyakitkan tiap hari jadi pecundang. Oke, saya Gitu terangkan loh. ya. Tiap hari pusing. Kami nggak pusing sama hidup kami kok. Gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan. Oke, saya Ada ulangi. yang menjilat di sini. Betul, Anda Bos. sembarang Ini Om ngomong Rocky. gitu loh. Saya Saya ulangi, rasa saya ulangi. perdebatannya lebih pada substansi Om, biar Ini substansinya. Kasihan kawan-kawan mahasiswa, kita mau berharap ada Nah, sekarang nilai Rocky, dalam diskusi kebenaran hari ini. mana yang kamu Teman-teman ucapkan? mahasiswa menikmati nggak perdebatan ini? Kesalahan mana gitu loh. Nggak ada masalah kok. Gak masalah. Nggak masalah Nggak menikmati. nggak masalah. Tapi Oke. maksud saya lebih pada substansinya. Enggak, kita ini biar mau enak. kejar dia ini ya kan. Dia ngomong ngawur-ngawur ngaco-ngaco ini mana buktinya? Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri putar kanan, gak usah, straight to the point aja Rocky. Poin, saya Jangan akan- kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuman bodohin. Ikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak. Saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang gak benar buat bangsa ini. Ini Oke, metodologi. kita beri kesempatan dulu. Bentar. Oke. Silakan Mo Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Wah, Di sini Sylvester terlihat sudah sangat emosi dan menyebut Rocky Gerung adalah seorang pecundang. di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Ah, inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Nah. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya Ini merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Nih minum dikit. Sebelum Rocky ya. Saya mau lanjutin. No, saya mau lanjutin. Dan di menit akhir, Sylvester sudah emosi tingkat tinggi dan memaki Rocky Gerung dengan kata yang sangat tidak pantas. Dan Aiman pun langsung sigap dengan segera menjeda acara tersebut. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda Yang saya Anda lulus fakultas hukum? sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin Saya sekarang. minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang Ya, kali ya. lebar, Oke, kau oke, bodohin orang lain. Saya jangan. Ngaco kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Oke, saya kasih, Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu? Prinsip itu. Dalam ilmu hukum.
Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya saya Sekarang terangin? ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Ini Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya Fakta Sunt Servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya Fakta Sunt Servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Fakta sunt servanda. Fakta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang ya yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada Rocky. Mana nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kamu bodoh. Goblok. Bagaimana menurut pemirsa? Silahkan komen di bawah dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan salam akal sehat.